Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita kali ini akan belajar bersama. Jadi silakan nanti didengarkan dengan baik penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Materi kita hari ini adalah tentang sifat wajib. Sifat wajib. Nah, kalau yang dari MI mungkin sudah tidak asing dengan sifat wajib ya. Nah, untuk yang dari SD, ini adalah materi baru bagi kalian, maka didengarkan dengan baik. Sifat wajib Allah. Apa itu sifat wajib Allah? Sifat yang harus ada pada Allah. Ingat ya anak-anak, sifat yang harus ada pada Allah. Jadi hanya dimiliki oleh Allah anak-anak, nggak boleh dimiliki oleh manusia. Kenapa? Sebagai bukti kalau Allah itu memiliki keagungan, memiliki tanggung jawab yang tidak sama seperti manusia. Ya, jadi Allah itu harus memiliki sifat wajib. Ada berapa jumlah sifat wajib Allah? Ada berapa? Ada 20. Nih. Ada 20 sifat wajib Allah. Ada yang sudah hafal sifat wajib Allah? Coba kita nyanyi bersama-sama tentang sifat wajib Allah ya, sambil diikuti. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kemudian berikutnya adalah tentang pembagian dari sifat wajib yang 20 tadi. Nah, jadi sifat wajib Allah yang ada 20 dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sekali lagi, sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Apa itu zat? Apa itu zat? Zat itu ya Allah. Jadi sifat itu yang langsung terkait dengan keberadaan Allah. Ada berapa? Ada 1. Apa? Yaitu wujud. Artinya ada. Kita ulangi ya. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Berhubungan dengan keberadaan Allah. Ada berapa? Ada 1. Yaitu wujud artinya ada. Sifat yang kedua setelah nafsiyah tadi yaitu sifat salbiyah. Apa anak-anak? Sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang melekat. Sifat yang melekat pada Allah. Apa itu melekat? Melekat itu sama dengan menempel, mengikuti, menetap pada Allah. Jadi sifat salbiyah ini yang melekat atau menempel pada Allah. Ada berapa jumlahnya? Maaf ini saya keliru nulis. Ada 5. Ada 5. Apa saja sifat-sifat salbiyah Allah yang ada 5 itu? Yang pertama yaitu ada qidam. Apa anak-anak? Qidam.
artinya apa? Dahulu. Yang kedua ada baqo, artinya kekal. Yang ketiga ada mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang keempat ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir artinya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu wahdaniyah. Apa? Wahdaniyah artinya Maha Esa. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang dapat dicerna atau dipahami atau dimengerti oleh manusia. Ya. Ada berapa jumlahnya? Ada 7. Ada 7. Ya. Sifat ma'ani yaitu sifat yang dapat dicerna oleh manusia. Sifat ma'ani juga dimiliki oleh manusia, tetapi dengan porsi atau takaran yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Allah. Sifat ma'ani yang pertama adalah kudrot. Apa anak-anak? Kudrot. Kudrot artinya apa? Kuasa. Allah berkuasa. Kalau manusia juga berkuasa. Tapi kuasanya manusia dengan kuasanya Allah itu tidak sama. Kalau manusia hanya berkuasa sebatas kemampuan. Tapi kalau Allah, apapun yang diinginkan pasti bisa terjadi, pasti dilakukan. Maka berbeda kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Berikutnya iradat. Kehendak artinya adalah berkehendak. Manusia juga memiliki kehendak. Tetapi apa yang dikehendaki manusia belum tentu terjadi. Beda dengan kehendak Allah. Yang pasti terjadi kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Yang ketiga ada ilmu. Mengetahui. Ilmu Allah dan ilmu manusia tidaklah sama. Ilmu manusia sebatas keinginan, kesukaan. Tetapi ilmu Allah mencakup seluruh apa yang dikuasai oleh manusia. Ada hayat atau hidup. Nah, hidupnya manusia dan Allah sama apa tidak? Tentu tidak sama. Kalau Allah ya, hidupnya untuk mengatur alam, mengatur manusia. Kalau manusia hidupnya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Berikutnya yang kelima ada sama. Mendengar. Mendengar. Tentu tidak sama dong pendengaran Allah dan manusia. Kalau manusia hanya mendengar sebatas jarak. Jadi kalau dekat ya bisa didengar, kalau jauh ya tidak bisa didengar. Apalagi kalau dalam hati manusia, tidak bisa kita mendengar apa yang ada dalam hati manusia atau pikiran manusia lain. Nah, kalau Allah mendengarnya itu jauh. Jadi tidak ada batasan ruang atau waktu. Bahkan dalam hati manusia pun Allah bisa mendengar. Apa yang dipikirkan manusia juga didengar oleh Allah. Basor, melihat. Melihatnya Allah dan melihatnya manusia juga tidak sama. Manusia tidak bisa melihat ketika dalam kondisi gelap, ketika terhalang oleh benda, oleh pintu, oleh tembok. Tapi Allah bisa melihat semuanya tanpa ada yang menghalanginya. Yang terakhir adalah kalam.
berfirman. Bedanya ya, kalau manusia itu berbicara, tapi kalau Allah itu berfirman. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah itu bukan perkataan tetapi firman. Ada sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Jadi di mana ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Ya, kalau dalam bahasa anak sekarang itu best friend forever. Jadi selalu bersama-sama kemanapun. Ya, maka sifatnya jumlahnya juga sama. Ada 7. Karena sama, saling berhubungan. Ya. Kalau ma'aninya kudrot, maka maknawinya ada qadirun. Ada ma'aninya irodat, maknawiyahnya ada muridan. Ma'aninya ilmu, maknawiyahnya aliman. Ma'aninya hayat, maknawiyahnya ada hayyan. Maknawiyahnya sama, ma'aninya sama, maknawiyahnya sami'an. Ma'aninya basor, maknawiyahnya basiron. Ma'aninya kalam, maknawiyahnya mutakalliman. Jadi saling berkaitan. Terus bedanya apa? Bedanya itu hanya ada penambahan kata maha. Maha. Secara arti sama, cuma ditambahi kata maha. Jadi kalau qadiron itu maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiron maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Gimana anak-anak penjelasan tadi? Kira-kira kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya di grup WA, bisa ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, karena memang kondisinya kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Jadi ya bisanya ya secara virtual, secara seperti ini ya. Jadi saya minta yang belum paham bisa ditanyakan, gak usah takut ya. Untuk tugas materi ini kalian cukup membuat video menghafal sifat-sifat wajib Allah. Boleh seperti yang saya contohkan tadi nadanya, Allah wujud qidam baqa, atau punya versi lain boleh ya, terserah, bebas. Burin tidak membebankan ya untuk nadanya. Yang penting kalian hafal ya tentang 20 sifat wajib Allah tadi. Jadi direkam kemudian diupload di e-learning. Oke anak-anak, tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, berdoa, semoga kita segera dipertemukan sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.